Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aldila Krisnaresanti, SPD MPD MSI, selaku dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Elsa Febriantika, NIM C1L0220, akan membahas mengenai materi sejarah perekonomian Indonesia pada era Jokowi. Era Jokowi ini terbagi menjadi dua periode. Periode yang pertama itu bersama dengan wakilnya Yusuf Kala pada tanggal 20 Oktober 2014 sampai 2019. Kemudian pada periode yang kedua bersama dengan wakilnya Ma'ruf Amin pada tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan sekarang ini. Lalu, apa sih yang terjadi selama dua periode tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keadaan ekonomi dan kebijakan yang diambil pada era Jokowi di kedua periode tersebut. Dimulai dari periode yang pertama. Saya akan memfokuskan 4 keadaan ekonomi di periode yang pertama, yaitu mengenai pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran. Yang pertama dari sisi pertumbuhan ekonomi. Gimana sih pertumbuhan ekonomi pada waktu itu? Jadi dalam RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2015 sampai 2019, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat mulai 2015 sampai 2016. Pada 2017, ekonomi diperkirakan mencapai kisaran 7,1%, lalu melaju di kisaran 7,5% pada 2015 dan 8% pada 2019. Namun, kenyataannya ekonomi domestik hanya mampu melaju di angka 4,79% pada 2015, 5,02% pada 2016, 5,07% pada 2017, dan 5,17% pada 2018. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi ini mencapai kisaran 5%. Bahkan per semester 1 2019, ekonomi cuma tumbuh di kisaran 5,6%. Yang kedua itu dari tingkat kemiskinan. Gimana keadaan kemiskinan pada periode pertama Jokowi ini? Jadi persentase penduduk miskin selama 5 tahun terakhir terus menurun. Pada September 2019, persentase penduduk miskin sebesar 9,22%, menurun 0,19% dibandingkan dengan Maret 2019. Jika dibandingkan dengan September 2018, presentasi ini juga menurun hingga 0,14% poin. Ini lebih rendah dibandingkan RPJM tahun sebelumnya, yaitu pada masa SBY 2010 sampai 2014 yang rata-ratanya itu mendekati 5,5% sampai dengan 6%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2010 sampai dengan 2014 itu berhasil lebih baik dibandingkan periode ini, yaitu 2015 sampai 2019. Hal ini karena didukung oleh tingginya harga komoditas di pasar internasional. Hal tersebut membuat sumbangan ekonomi dari kegiatan ekspor cukup tinggi. Kemudian yang ketiga itu IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Pada periode pertama ini, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019, United National Development Program atau UNDP mencatat IPM Indonesia sebesar 0,718. Skor tersebut naik 0,006 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 0,712. Skor IPM ini itu menempatkan Indonesia pada kategori pembangunan manusia tinggi. Dalam kategori tersebut, Indonesia berada di urutan 107 dari 189 negara dan wilayah. Kemudian yang keempat itu ada tingkat pengangguran. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah pengangguran terbuka pada Agustus 2019 sebesar 5,28% atau mencapai 7,05 juta orang. Angka pengangguran tersebut itu naik secara
jumlah dibandingkan dengan Agustus 2018, yaitu sebesar 7 juta orang atau turun secara persentase sebesar 5,34%. Selama 5 tahun terakhir, jumlah penduduk menganggur di Indonesia pernah mencapai angka yang tertinggi itu pada Agustus 2015, yakni 2,56 juta orang. Namun jumlah tersebut sudah berhasil dikurangi sebanyak 510.000 orang pada Agustus 2019. Nah, kita udah tahu kan keadaan ekonomi pada era Jokowi periode pertama, kemudian apa sih kebijakan yang diambil dalam pemerintahan Jokowi di periode pertama ini? Yang pertama, itu ada realokasi subsidi infrastruktur. Pada awal pemerintahannya, Presiden Jokowi memilih menata alokasi subsidi bahan bakar minyak atau BBM pada anggaran 2015 dan mengalihkan ke sektor produktif seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pada tahun 2017, anggaran infrastruktur tersebut itu bertambah signifikan. Kemudian kebijakan yang kedua itu penerapan tax amnesty atau penghapusan pajak terutang. Melalui tax amnesty atau penghapusan pajak terutang, pemerintah dapat meningkatkan penerimaan untuk membiayai pembangunan seperti infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kemudian kebijakan yang ketiga itu adalah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang mencakup 6 era reformasi, yaitu yang pertama, meningkatkan iklim investasi, yang kedua, mendorong daya saing industri, yang ketiga, meningkatkan efisiensi logistik, yang keempat, promosi pariwisata, yang kelima, stimulasi ekspor, dan yang keenam, memperkuat daya beli masyarakat. Kemudian kebijakan selanjutnya yaitu pemerataan pembangunan dan ekonomi. Pemerintah menetapkan proyek strategis nasional sebagai proyek prioritas untuk diwujudkan dalam kurun waktu singkat. Tujuannya itu untuk apa? Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang kelima itu ada kebijakan pembangunan desa. Dengan adanya pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan desa dan kesejahteraan desa, di mana pemerintah mengalokasikan dana desa dengan jumlah yang terus meningkat. Dan kebijakan yang terakhir itu ada pembangunan nasional. Pembangunan 245 proyek infrastruktur dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan terluar sebagai bagian dari kebijakan pemerataan pembangunan nasional, di mana dana yang dibutuhkan itu sekitar 1.320 triliun dengan 2 program dan 12 proyek mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku, serta Papua. Ya, itu tadi keadaan perekonomian Indonesia di era Jokowi pada periode yang pertama. Kita beralih ke periode yang kedua, yaitu dimulai pada tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan yang sekarang. Periode yang kedua ini pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini membawa misi melanjutkan perbaikan ekonomi Indonesia. Salah satu targetnya adalah mengeluarkan negeri ini dari jebakan pendapatan kelas menengah. Dengan begitu, mimpi masuk deretan 5 besar negara ekonomi dunia dan kemiskinan 0% pada 2045 dapat terwujud. Begitupun banyak tantangan ekonomi yang hadir dalam perjalanan yang sudah ditempuh mau 3 tahun ini ya, pada tahun 2022 seperti pandemi COVID-19. Maka berikut ini merupakan potret perekonomian dalam data tahun pertama kepemimpinan Jokowi Ma'ruf. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2020 terendah sejak 1999. Menurut data dari BPS, pertumbuhan ekonomi pada triwulan yang pertama kepemimpinan Jokowi Ma'ruf atau kuartal keempat 2019 sebesar 4,97%, menjadi titik terendah laju ekonomi secara kuartalan pada tahun lalu. Pada kuartal 1 2020, ekonomi tumbuh 2,97%. Kuartal selanjutnya yakni
kuartal 2 justru lebih buruk, yakni tumbuh minus 5,32%, terdalam sejak kuartal 1 1999 ketika krisis moneter terjadi yang tumbuh minus 6,13%. Buruknya ekonomi pada kuartal kedua ini tidak lepas dari faktor pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah menerapkan PSBB di sejumlah daerah membuat gerak masyarakat itu menjadi terbatas. Konsumsi rumah tangga yang menjadi kontributor terbesar produk domestik bruto atau PDB dari komponen pengeluaran pun juga anjlok. Pada kuartal 1 tahun ini, BPS mencatat konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,84%, lalu pada kuartal kedua 2020 tumbuh minus 5,51%. Yang kedua yaitu kemiskinan dan rasio Gini naik. Untuk kemiskinan pada periode pertama itu kan mengalami penurunan ya, yang ditunjukkan dengan data BPS tahun 2014 sampai dengan 2019. Trennya terus turun dan bisa menyentuh angka 1 digit pada 2018. Namun, tren tersebut tidak berlanjut pada periode kedua pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini. Kemiskinan itu naik menjadi 9,78% per Maret 2020 dari 9,22% per September 2019. Kemudian ada tercatat pula 16 provinsi dengan kemiskinan di atas angka nasional. 5 provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi itu berada di wilayah timur Indonesia. Hal yang sama juga terjadi pada rasio Gini, di mana untuk angka rasio Gini pada periode pertama turun. Namun, rasio Gini kembali meningkat pada Maret 2020. Terdapat 8 provinsi dengan angka rasio Gini melampaui nasional. 3 dari 8 provinsi dengan ketimpangan tertinggi itu terdapat di Pulau Jawa, yakni di Yogyakarta, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Kemudian yang ketiga itu tingkat pengangguran meningkat pada saat pandemi. BPS menyebutkan tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia pada Agustus 2020 mencapai 9,77 juta orang atau 7,07% dari angkatan kerja atau meningkat 1,84% dibandingkan dengan Agustus 2019 yang tercatat sebanyak 7,1 juta orang atau 5,23%. Pandemi COVID-19 ini telah mendisrupsi sektor ketenagakerjaan dengan meningkatkan pengangguran karena banyak pekerja terpaksa mengurangi jam kerja. Selain karena kehilangan pekerjaan, pengangguran juga meningkat itu karena angkatan kerjanya meningkat 2,36 juta menjadi 138,22 juta orang. Yang keempat yaitu daya beli masyarakat rendah. Hal ini itu terjadi karena masyarakat enggan berbelanja, tercatat dalam indeks keyakinan konsumen atau IKK yang cenderung menurun. Mulai April sampai September 2020, berdasarkan data Bank Indonesia atau BI, poinnya konsisten di bawah 100 yang berarti dalam zona pesimis. Penurunan IKK terjadi di hampir seluruh kelompok pengeluaran. Tertinggi pada kelompok pengeluaran yaitu 3,1 hingga 4 juta, hanya kelompok pengeluaran 4,1 hingga 5 juta yang naik tipis 0,1 poin. Selain itu, daya beli masyarakat itu turun karena berkurangnya penghasilan di samping karena terbatasnya aktivitas. Penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau tutup total. Kemudian, keadaan ekonomi yang kelima yaitu utang luar negeri yang membengkak. BI mencatat nilainya mencapai 413,4 miliar US dollar pada Agustus 2020 atau setara dengan 6.013 triliun mengacu pada kurs CISDOR pada akhir periode yang sama. Posisi ini tumbuh 5,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan 4,2% dari bulan sebelumnya. Peningkatan
ULN ini atau utang luar negeri ini tidak lepas dari adanya upaya pemerintahan Jokowi Ma'ruf untuk membiayai program pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang memakan anggaran 695,2 triliun. Terlihat dari proporsi ULN terbesar di sektor kesehatan dan kegiatan usaha yakni 47,39 miliar US dollar. Hingga saat ini anggaran PEN masih terserap 49,5% dari Pagu. Nah, kita sudah tahu ya kondisi perekonomian di periode yang kedua ini. Lalu apa sih kebijakan yang diambil pada pemerintahan Jokowi ini? Kebijakannya itu bernama Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional. Ada 3 kebijakan yang dilakukan, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersamaan dengan sinergi antara pemegang kebijakan fiskal, pemegang kebijakan moneter, dan institusi terkait. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut itu disalurkan melalui bantuan langsung tunai atau BLT, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian, lembaga, pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN atau APBD. Konsumsi juga diarahkan untuk produk dalam negeri sehingga memberikan multiplier efek yang signifikan. Pemerintah juga berupaya untuk menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada UMKM dan koperasi. Untuk UMKM ini pemerintah memberikan antara lain memberikan penundaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultramikro, penjaminan modal kerja sampai 10 miliar, dan pemberian insentif pajak, misalnya PPh pasal 21. Ini ditanggung oleh pemerintah. Nah, untuk korporasi, pemerintah memberikan insentif pajak antara lain bebas PPh pasal 22 import, pengangguran angsuran PPh pasal 25, dan pengembalian pendahuluan PPN. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional ini, Bank Indonesia juga menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Nah, penjelasan mengenai kebijakan ini sekaligus menutup presentasi materi sejarah perekonomian Indonesia di era Jokowi periode 1 dan 2. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai karakteristik dan permasalahan perekonomian Indonesia. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai karakteristik dan permasalahan perekonomian Indonesia dilihat dari sudut pandang letak geografis dan demografi. Yang pertama, letak geografis dulu. Letak geografis itu apa sih? Letak geografis itu adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, yang kita tahu ya, Indonesia itu kan terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Pada faktor geografis, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.667 pulau besar atau kecil yang terbentang dari 60 derajat lintang utara sampai 110 derajat lintang selatan sepanjang kurang lebih 61.146 km. Luas wilayah Indonesia adalah 5.193.250 km persegi. 70%-nya terdiri dari lautan.
Letaknya itu strategis karena berada pada posisi silang, yaitu antara benua Asia dan benua Australia, dan menjadi jalur lalu lintas dunia antara Laut Atlantik dan Laut Pasifik. Letak geografis yang demikian itu menempatkan Indonesia pada posisi silang yang strategis dan baik. Indonesia itu kan terletak di antara negara-negara yang sedang berkembang, yang sama-sama berjuang menciptakan kemakmuran bangsanya. Ini berarti Indonesia mempunyai banyak mitra kerjasama dalam pembangunan. Namun, kondisi ini menimbulkan kesulitan komunikasi dan transportasi antar pulau, ketidaklancaran mobilitas barang, perbedaan harga barang, perbedaan kesempatan pendidikan dan kesempatan kerja yang semuanya bermuara pada kesenjangan. Indonesia dalam sektor ekonomi terjadi perbedaan potensi ekonomi karena perbedaan SDA, SDM, kesuburan tanah, dan curah hujan. Itulah yang menjadi permasalahan perekonomian Indonesia jika dilihat dari letak geografis. Dari penjelasan saya ini berarti karakteristik perekonomian Indonesia jika dilihat dari letak geografis adalah potensi rawan kesenjangan, terutama kesenjangan antar daerah atau pulau. Yang kedua, jika dilihat dari letak demografis. Apa itu letak demografis? Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Pada faktor demografi, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2011 tercatat sebanyak 237.641.326 jiwa. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang berada di urutan ketiga di dunia sebagai negara yang berpenduduk besar. Penyebaran penduduk tidak merata atau 2/3-nya kan tinggal di Pulau Jawa. Nah, sebagian besar hidup di pedesaan atau pertanian, bermata pencaharian sebagai petani kecil dan buruh tani dengan upah yang sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa mutu SDM masih rendah, yang berdampak pada rendahnya produktivitas. Dengan jumlah penduduk yang besar, maka Indonesia itu membutuhkan berbagai barang, jasa, atau fasilitas hidup. Namun, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak sebanding dengan kemampuan berproduksi. Hal ini yang memicu kondisi rawan kemiskinan. Inilah permasalahan perekonomian Indonesia jika dilihat dari letak demografi. Dari penjelasan saya, karakteristik perekonomian Indonesia jika dilihat dari letak demografi adalah potensi rawan kemiskinan, terutama kemiskinan di daerah pedesaan. Kemudian kita membahas mengenai karakteristik dan permasalahan perekonomian Indonesia jika dilihat dari sudut pandang sumber daya alam dan lingkungan serta kebutuhan modal. Yang pertama, dilihat dari sumber daya alam dan lingkungan. Yang kita tahu, Indonesia sebagai negara kepulauan itu kan terkenal dengan negara yang kaya akan sumber daya alam. Di bidang agrikultur, Indonesia juga terkenal atas kekayaan tanaman perkebunannya seperti biji coklat, karet, kelapa sawit, cengkeh, bahkan kayu yang banyak di antaranya itu menempati urutan atas dari segi produksinya di dunia. Sumber daya alam di Indonesia tidak terbatas pada kekayaan hayati saja ya. Berbagai daerah di Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, dan batu bara. Di samping itu, Indonesia juga memiliki tanah yang subur dan baik yang bisa digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Wilayah perairan yang mencapai 7,9 juta kilometer persegi juga menyediakan potensi alam yang sangat besar. Tetapi dengan begitu kayanya kita dengan sumber daya alam ini, ada beberapa permasalahan perekonomian jika dilihat dari sumber daya alam. Di antaranya, yang pertama, pemanfaatan yang kurang maksimal sehingga kekayaan alam yang luas tadi
bisa dimanfaatkan oleh negara-negara luar yang menanamkan modalnya di Indonesia sebagai penanam modal dengan kontrak perjanjian yang tidak menguntungkan. Yang kedua, dalam laporan PBB pada awal tahun 2000, itu telah diidentifikasi 5 jenis kerusakan ekosistem yang terancam punah mencapai limitnya, yaitu meliputi ekosistem kawasan pantai dan sumber daya bahari, ekosistem lahan pertanian, ekosistem air tawar, ekosistem padang rumput, dan ekosistem hutan. Kerusakan-kerusakan sumber daya alam di ekosistem tersebut itu terjadi karena kekeliruan dalam pengelolaannya, sehingga mengalami kerusakan yang disebabkan karena terjadinya perubahan besar. Yang kita tahu ya, terjadi pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Padahal sumber daya tersebut itu merupakan pendukung utama ya bagi kehidupan manusia, dan karenanya menjadi sangat penting kaitannya dengan kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat manusia yang mengarah kepada kecenderungan pengurasan dan degradasi. Kemudian yang kedua, jika dilihat dari kebutuhan modal. Karakteristik perekonomian Indonesia jika dilihat dari kebutuhan modal ini mengalami kekurangan. Indonesia kan yang sudah tadi saya jelaskan itu kan mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan berpotensi cukup besar untuk modal, tetapi Indonesia masih ketergantungan terhadap modal dari negara lain dalam bentuk pinjaman yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat dari era Orde Baru, di mana untuk membangun negara, pemerintah menggunakan dana luar negeri dalam bentuk pinjaman dan penanaman modal asing. Kemudian kita akan membahas mengenai karakteristik dan permasalahan ekonomi Indonesia dilihat dari struktur dan perilaku masyarakat. Yang pertama dilihat dari struktur ekonomi. Struktur ekonomi ini kan terdiri dari 3 ya, yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer ini merupakan gabungan dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian. Nah, sektor sekunder ini merupakan gabungan dari sektor pengolahan, sektor listrik, gas, air, dan sektor konstruksi. Dan yang terakhir, sektor tersier ini merupakan gabungan dari sektor perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, komunikasi, keuangan, real estate, jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa lainnya. Nah, permasalahannya apa? Dilihat dari struktur ekonomi, yaitu telah terjadi perubahan struktur ekonomi di Indonesia selama tahun 1983 sampai 2010. Sejak tahun 1985, peran sektor primer telah digeser oleh sektor tersier. Kemudian pada tahun 1993, sektor primer kembali digeser oleh sektor sekunder. Pada tahun 2019, sektor sekunder merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam PDB, tetapi pada tahun 2010 kembali digeser oleh sektor tersier. Sampai tahun 2010, peran sektor primer itu di bawah sektor sekunder dan tersier. Hal ini menunjukkan bahwa proses transformasi struktur ekonomi Indonesia telah menuju ke arah industrialisasi, di mana peran sektor primer mulai digantikan oleh peran sektor lainnya, terutama sektor sekunder yang mengalami peningkatan kontribusi cukup besar dan signifikan hampir di tiap tahun dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Itulah yang menjadi permasalahan perekonomian Indonesia. Namun, ada dampak positif dan juga dampak negatif proses transformasi perekonomian menjadi industrialisasi. Dampak positifnya yang pertama, peningkatan produksi pertanian yang dirangsang oleh perubahan sistem pertanian subsisten ke pertanian modern atau agroindustri. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja atau pengangguran di perkotaan pada industri baru. Yang ketiga, percepatan arus uang dan barang yang merangsang percepatan pendapatan per kapita masyarakat yang pada gilirannya memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Kemudian dampak negatifnya itu yang pertama, hilangnya lahan pertanian
seperti sawah dan non-sawah yang mengakibatkan para petani dan buruh penggarap kehilangan mata pencaharian. Yang kedua, munculnya pengangguran struktural yang tidak mungkin tertampung seluruhnya pada sektor industri dan jasa. Dan yang ketiga, tingginya laju urbanisasi yang menjadikan beban kota semakin berat serta menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Yang kedua, dilihat dari perilaku masyarakat. Di sumber yang saya baca, perilaku masyarakat itu terdiri dari faktor sosial dan budaya serta faktor politik. Aspek sosial dan budaya ini ditunjukkan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan keragaman adat, budaya, dan tradisi. Hal ini tentu membuka potensi perbedaan dalam persepsi terhadap persoalan yang ada, yang berpotensi menimbulkan konflik suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Kemudian jika dilihat dari aspek politik itu ditunjukkan dengan adanya pengaruh feodalisme dan pengaruh kolonialisme yang masih ada hingga sekarang ini, mulai dari tatanan pusat hingga daerah. Hal ini terasa pada medan perpolitikan di Indonesia. Perilaku yang kurang demokrasi pada para elit politik dan para penguasa menghambat kelancaran demokrasi politik di Indonesia. Penjelasan mengenai perilaku masyarakat ini sekaligus menutup presentasi saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa menambah ilmu bagi kita semua. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.